Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cutos Live seputar edukasi dan informasi kesehatan bersama pakarnya. Siapa di sini yang menstruasinya sering gak teratur atau lagi promil tapi bingung nih mau promil gimana sih yang tepat? Nah, untuk menstruasi yang tidak teratur itu jangan disepelekan ya, karena bisa jadi nih kamu mengalami gangguan hormonal yang merupakan salah satu dari gejala PCOS. Wanita yang mengalami PCOS itu beresiko 8,5 kali untuk mengalami gangguan kesuburan. Jadi jangan sampai disepelekan. Tapi kabar baiknya, salah satu strategi efektif untuk mengendalikan PCOS itu adalah dengan lifestyle modification atau pola diet. Nah, tapi pola diet seperti apa sih yang disarankan untuk pasien-pasien PCOS? Nah, langsung aja ya, di Cutos Live kali ini akan ngebahas seputar pola diet dan juga promil yang tepat pada PCOS. Jadi buat teman-teman yang nantinya punya pertanyaan, langsung aja drop di kolom chat ya. Selamat sore dokter. Terima kasih banyak dokter udah berkenan hadir di Cutos Live di sore ini di tengah-tengah kesibukan dokter pastinya. Nah, sama-sama, terima kasih udah mengundang saya. Ya, jelas ya? Iya, jelas banget dokter. Apa kabar dok? Baik, Dr. Cut. Iya, Oke, jadi perkenalkan teman-teman, narasumber kita pada hari ini untuk membahas pola diet dan juga promil yang tepat pada PCOS. Beliau adalah Dr. Sheila Stephanie, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga klinis, and fellowship in nutrition and environmental medicine. Dan saat ini beliau berpraktik cukup jauh ya dok ya, kami ini di Aceh dok. Oh iya, saya di Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, beliau berpraktik di Mayapada Hospital Bandung, Klinik Utama Iwana Sukajadi Bandung, dan juga Klinik Tifaza Bandung. Oke, boleh langsung kita mulai dok ya? Boleh dong, ayo. Nah, sebenarnya bagaimana ya dok ya permasalahan yang dialami pada wanita PCOS itu dalam kacamata gizi, dan saya baca-baca juga dok ada kaitannya ya dengan diabetes mellitus dok. Silakan dok. Oke. Untuk pejuang PCOS, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong PCOS itu terjadi resistensi insulin. Dia belum mengarah ke diabetes. Jadi kalau misalnya kita ngomong diabetes itu sudah kegagalan dari organ pankreas ya, dan juga ada resistensi insulinnya tentu saja. Tapi memang karena resistensi insulin ini sama seperti diabetes gitu, jadi memang orang-orang yang PCOS itu lebih beresiko untuk terkena diabetes mellitus. Dan PCOS sendiri ini sebenarnya merupakan sindrom ya, polycystic ovarian syndrome. Jadi sebenarnya dia merupakan kumpulan gejala gitu. Nah, salah satunya memang tanda-tanda atau gejala resistensi insulin gitu. Oke, berarti hampir sama dok ya, seperti resistensi insulin gitu ya. Cuman memang karena PCOS ini beresiko ke diabetes mellitus, jadi gimana nih kita yang udah PCOS berusaha dok ya, jangan sampai jadi diabetes dok ya. Betul ya, betul ya. Dan biasanya pejuang PCOS itu belum tentu ngelihat gula darahnya, belum tentu ngelihat resistensi insulinnya, tapi justru karena mau promil ya, dia baru ketahuan gitu. Iya benar. Nah, bagaimana dok ini prinsip dan target terapi nutrisi itu pada pasien-pasien PCOS? Jadi sebenarnya pasien PCOS itu nggak selalu gemuk ya. Kalau kita ngomong pasien PCOS tuh biasanya gemuk, nah ternyata tuh nggak. Pasien PCOS itu semuanya walaupun yang kurus, tapi ternyata memiliki komposisi lemak yang tinggi. Jadi kalau kita ngomong komposisi lemak yang tinggi itu termasuk ke kategori obesitas. Yang selama ini kita tahu kan Dr. Cut, kalau misalnya obesitas itu hanya kegemukan aja ya gitu ya. Jadi dia ya gemuk gitu. Berarti secara berat badan juga besar. Ternyata enggak loh gitu. Jadi pasien-pasien PCOS itu bisa aja memiliki badan yang kurus gitu, tapi dia lemaknya tinggi gitu. Jadi disebut sebagai lean obese. Nah, jadi bagaimana nih prinsip makannya pada pasien yang PCOS? Jadi sebenarnya menyerupai ya orang yang sedang mau menurunkan berat badan, karena kita targetnya menurunkan berat badan itu juga menurunkan lemak. Nah, salah satu makanan yang perlu dihindari pada pasien-pasien PCOS itu jadi diet yang tidak seimbang ya kita ngomongnya. Jadi yang tinggi karbohidrat tentu saja karena dia ada resistensi insulin. Nah, jenis karbohidratnya juga perlu diperhatikan, perlu dihindari jenis karbohidrat yang sederhana. Apa sih karbohidrat yang sederhana itu? Itu adalah karbohidrat yang cepat diserap. Intinya cepat diserap, karena cepat diserap dia cepat meningkatkan gula darah. Jadi seperti gula ya, jadi minuman yang manis, kemudian makanan yang terlalu manis misalnya
jajanan pasar, kemudian cake, ya cookies itu juga rasanya manis, kemudian juga tepung-tepungan ya. Jadi yang terlalu tinggi tepung dalam seharian dia makan karbohidratnya hanya dari sumber tepung. Itu juga tinggi karbohidrat sederhana yang siap diserap, dan juga tinggi lemak jenuh. Kita ngomong lemak jenuh itu adalah semua lemak yang berasal dari hewani maupun yang berasal dari makanan fast food ya, kita sebut cepat saji gitu, atau makanan olahan atau proses food gitu. Jadi itu yang perlu dihindari. Tapi sebenarnya prinsip dari nutrisinya sendiri, atau kita ngomong terapi nutrisinya, itu kita mengambil diet yang seimbang gitu. Jadi komposisinya dari karbohidrat, protein, dan lemaknya itu seimbang, tapi jenis karbohidratnya lebih dispesifikkan lagi kepada karbohidrat yang kompleks, bukan karbohidrat yang sederhana gitu. Mungkin bisa ini dok, contoh untuk karbohidrat yang kompleks itu sendiri yang seperti apa dok? Itu nasi putih ini simplex dok ya? Ya, kalau nasi putih itu masuk karbohidrat simplex gitu. Jadi yang masuk karbohidrat kompleks itu apa sih sebenarnya? Nasi merah, kemudian produk gandum. Jadi kalau misalnya mau roti, pilihlah roti gandum yang masih ada biji-bijinya, Dokter Cut. Jadi bukan hanya warna coklat aja tapi halus gitu ya. Tapi masih ada bulir-bulir bijinya, itu masih oke ya. Jadi itu yang disebut sebagai whole grain. Kemudian bisa apa lagi sih? Bisa dari umbi-umbian. Ya, jadi yang utuh ya, misalnya singkong, kentang, kemudian ubi gitu ya, itu bisa dikategorikan sebagai karbohidrat yang kompleks. Apalagi sih karbohidrat kompleks itu adalah sayur gitu. Jadi sayuran itu juga termasuk karbohidrat yang kompleks. Gitu. Jadi kita nggak harus wajib nih makan ada nasi putihnya gitu dok ya? Ya betul. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, menghindari nasi putih, boleh saja diganti dengan karbohidrat yang lain gitu. Karena memang kalau kita ngomong makanan di dunia ini tuh susah banget nih kalau kita mau menghindari karbohidrat. Ya, di karbohidrat bukan hanya nasi putih aja, tapi banyak sumber yang lain. Kita bisa memilih dari yang lain selain nasi putih, itu memang salah satunya. Atau buat orang yang memang nggak suka nih ya nasi merah, kan banyak ya Dokter Cut di Indonesia tuh nggak suka nasi merah dok. Rasanya tuh kayak nggak makan nasi, keras, kemudian susah dikunyah, bikin nggak nafsu makan gitu ya. Nah, bisa juga kombinasi nih, misalnya 50-50, nasi merahnya 50%, nasi putihnya 50%. Itu juga sudah memperbaiki dari indeks glikemik atau kecepatan penyerapan dari gula tersebut gitu. Ini dulu kita coba pelan-pelan ganti dulu nih karbohidrat simplex ke karbohidrat kompleks dulu dok ya. Nah, jadi kan berbicara menurunkan berat badan tadi dok. Nah, bagaimana nih dok penurunan berat badan yang efektif gitu caranya untuk pasien PCOS? Ya, jadi kalau misalnya pasien PCOS itu, kalau misalnya memang ada target penurunan berat badan, atau misalnya berubah komposisi juga bisa Dokter Cut. Jadi target kita tuh belum tentu hanya turun berat badan aja, mungkin aja karena dia udah ada olahraga rutin, karena itu juga ada olahraga yang disarankan ya buat pasien PCOS, maka mungkin aja turun lemak, tapi ototnya mungkin naik, sehingga berat badannya tuh stay di situ, itu mungkin banget tuh. Nah, jadi yang penting adalah kita mengukur, kalau bisa sih sekali aja diukur komposisi tubuhnya. Sekarang itu udah banyak ya timbangan-timbangan yang memang bisa mengukur komposisi tubuh, bahkan bisa di rumah gitu. Jadi bisa dilakukan masing-masing kita di rumah gitu. Nah, kita targetnya adalah menurunkan massa lemak sehingga persentase lemaknya itu dalam tubuh turun. Nah, persentase lemak yang normal tuh buat wanita di bawah 30%. Jadi target utama untuk menurunkan berat badan termasuk lemak itu adalah lemak di bawah 30%. Tapi kalau misalnya nggak punya nih timbangan seperti itu, udah gitu saya di daerah yang sulit dok untuk mencari timbangan seperti itu, atau di klinik juga nggak ada, maka kalian bisa menggunakan sebenarnya indeks massa tubuh. Itu yang gampang, tinggal dicari rumusnya ya, di Google juga banyak, dia berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat ya, dalam meter dikuadratkan. Nah, indeks massa tubuh yang perlu dipertahankan adalah 18,5 sampai 22,9, jadi di bawah 23 lah gitu. Jadi itu adalah targetnya. Nah, kalau misalnya kalian memang punya berat badan di atas dari 23 ya kilogram per meter persegi, itu dari indeks massa tubuhnya, maka kalian bisa memulai diet ya, nggak perlu yang menyiksa, yang penting seimbang dan enjoy sehingga bisa dipertahankan jangka panjang dengan target penurunan berat badan itu 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Ya, soalnya kalau misalnya secara penelitian sudah terbukti tuh secara penelitian, kalau misalnya memang kita turun berat badan secara cepat atau terlalu cepat, maka air dan otot yang akan turun, justru bukan lemaknya yang menjadi target kita dalam diet gitu. Jadi memang akan lebih baik kalau misalnya kita slow tapi pasti gitu ya, jadi slow but sure gitu ya. Sure, konsisten dok ya.
Konsisten ya, harus konsisten ya. Iya, nah jadi berarti kita penting juga nih dok ya, awal mula untuk kita start untuk dietnya itu sebaiknya kita cek dulu komposisi tubuhnya dok ya. Sekarang kan banyak juga dok beredar itu banyak banget yang intermittent fasting, DASH diet, itu sebenarnya apakah disarankan dok untuk pasien PCOS? Oke. Jadi sebenarnya diet apa sih yang paling bagus buat PCOS itu ya? Penasaran gitu ya. Iya benar dok. Oke, jadi sebenarnya kalau saya udah cari jurnalnya, jadi sebenarnya intermittent fasting itu ada jurnal yang memang mendukung intermittent fasting itu, bahwa seseorang yang PCOS kemudian diberikan intermittent fasting ya ditambahkan dengan probiotik, ternyata itu memang memiliki hasil resistensi insulin yang lebih baik gitu. Jadi ada penurunan resistensi insulin ya, atau peningkatan sensitivitas insulin. Jadi intinya lebih baik tuh ya intermittent fasting dibandingkan yang diet biasa, regular diet gitu ya, 3 kali 3 times meals a day dengan sama-sama balance diet, itu lebih baik. Tapi ternyata ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita intermittent fasting itu ternyata peak gula darahnya lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak intermittent fasting, karena orang intermittent fasting ternyata 1 kali makannya itu porsinya lebih tinggi, Dokter Cut, sehingga meningkatkan kadar gula darahnya lebih tinggi. Nah ini ada pro kontra gitu. Jadi kalau misalnya mana sih yang lebih baik, akan lebih baik disesuaikan dengan kriteria pasiennya sendiri. Misalnya kalau misalnya seseorang memang sudah punya sakit MA, maka nggak boleh dipaksakan dia intermittent fasting. Begitu pula dengan pasien yang memang gula darahnya sudah tinggi, Dokter Cut, gitu, sudah tinggi, dia memang udah nyata ya, bukan hanya resistensi insulin tapi sudah terjadi peningkatan gula darah baik puasa maupun 2 jam setelah makan, maka dia tidak direkomendasikan untuk intermittent fasting, karena yes terbukti akan meningkatkan gula darah setelah makannya gitu. Tapi buat orang-orang yang memang nggak punya riwayat MA, kemudian gula darah setelah puasa setelah 2 jam setelah makannya juga masih baik, maka dia boleh memilih yang intermittent fasting gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Oke, intermittent fasting itu sebaiknya konsultasi dulu dok ya, karena memang itu tidak disarankan bagi semua pasien. Betul, dan kebanyakan itu pasien-pasien tuh ngomongnya mau intermittent fasting, saya mau nyoba dulu. Sebenarnya nyoba itu nggak salah, tapi baseline keadaan seseorang itu belum tentu dia cocok dengan intermittent fasting. Jadi nanti kalau mencoba juga akan percuma gitu ya. Jadi misalnya punya MAH, terakhir kambuhnya MAHnya kapan? 2 hari yang lalu, udah jangan coba-coba deh intermittent fasting, gitu contohnya. Dan juga seseorang yang nggak bisa konsisten. Contohnya gini, dok saya kalau misalnya liburan, saya harus breakfast. Nah dokter Cut berarti dia akan melepas intermittent fasting pada saat liburan ya. Nah pada orang-orang seperti ini dia tidak disarankan untuk intermittent fasting, karena dia akan merubah dietnya pada saat dia liburan gitu. Kebayang ya, jadi itu juga banyak yang gitu. Jadi kita memilih diet tuh disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing pasiennya, nggak bisa dipaksakan. Bukan berarti oh dok dia dengan intermittent fasting turun berat badannya lebih cepat, saya juga mau turun lebih cepat, tapi turun lebih cepat cuma bisa sementara, udahnya nanti nggak bisa mempertahankannya, alhasil berat badannya akan naik lagi atau lemaknya akan naik lagi gitu. Jadi memang balik nih ke masing-masing personal orangnya, kan nggak bisa samain ya dok ya. Iya betul, beda banget. Iya, mungkin tadi dokter udah mention dok, yang karbohidrat itu sebaiknya kita karbohidrat kompleks. Untuk proteinnya kayak gimana dok? Maksudnya protein yang bisa rutin untuk dikonsumsi itu seperti apa dok? Jadi kalau misalnya tadi saya bilang yang perlu dihindari pada pasien PCOS itu adalah yang tinggi lemak jenuh. Maka protein ini salah satu sumber minyak ya dalam makanan kita sehari-hari, karena semua sumber protein itu biasanya juga mengandung lemak. Jadi pilihlah protein yang lean. Kita ngomong lean itu adalah rendah lemak gitu. Jadi contohnya ya, kalau kita mau makan ayam, jangan dimakan bagian kulitnya, maka itu akan lebih lean gitu. Kemudian daging merah pilihnya yang tenderloin. Kemudian walaupun ternyata tenderloin itu daging merah itu masih tinggi lemak. Jadi untuk daging-daging merah kita batasi maksimal 3 kali seminggu gitu. Jadi pilihlah yang lean, kemudian yang tidak terlalu berlemak, dan hindari yang berlemaknya. Jangan ya makannya gajinya gitu ya, atau lemak hewaninya gitu. Jangan. Itu yang enaknya dok. Nah ya, banyak
banyak ya pasien yang gitu. Itu yang enaknya dok, karena dia terbiasa makan itu dari dulu gitu. Jadi itu adalah kebiasaan makan. Kalau misalnya contohnya ya, seseorang yang memang kayak orang Indonesia ya, kita tuh sukanya makan nasi gitu ya. Karena dari dulunya, dari kecilnya kita dilatih untuk makan nasi. Dari udah lama lah kita makan nasi. Tapi beda dengan orang Eropa ya. Orang Eropa itu nggak makan nasi gitu. Jadi dia semenjak dulunya memang makannya ya roti gandum-ganduman seperti itu gitu. Jadi karena kebiasaan itulah maka itu akan terbentuk. Nah, kalau misalnya kita membiasakan diri sejak dini menghindari makanan yang berlemak, ya minyak-minyak itu, kulit ayam, maka nantinya itu juga akan jadi kebiasaan kita gitu, Dokter Cut. Jadi akan mulai lebih dini, maka itu akan lebih cepat menjadi kebiasaan kita gitu. Preferensi makan itu kan udah dimulai dari kecil. Nah, cuman karena sekarang kita udah lebih aware, jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai lagi nih untuk menjaga pola makan kita menjadi lebih sehat. Jadi dok, mungkin protein, the best protein menurut dokter yang bisa rutin nih dikonsumsi sama pasien PCOS apa tuh dok? Yang paling aman sih kalau misalnya kita mau produk hewani itu putih telur. Putih telur, kemudian dada ayam atau ikan, ya. Kemudian dari nabatinya bisa tahu tempe, ya, gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin satu, ada nggak dok? Satu deh dok yang saya boleh makan setiap hari sebanyak-banyaknya, itu nggak ada. Karena makanan itu makin bervariasi, dia makin lengkap buat memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Karena setiap makanan itu memiliki nutrisi yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita makannya bervariasi, mereka akan saling melengkapi dan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Oke, itu aja satu jenis terus itu jangan. Ya. Justru itu tapi nutrisi untuk tubuhnya dok ya. Kalau untuk lemaknya seperti apa dok? Oke, jadi kalau kita ngomong lemak, banyak yang ngomong, dok saya minyak gorengnya perlu diganti atau enggak. Nah, perlu diketahui bahwa minyak itu apapun jenisnya, secara kalori mereka sama. Artinya, kalaupun mau mengganti minyak, kita nggak boleh mengonsumsi dalam jumlah yang banyak. Ya, contohnya nih, sampai diminum minyaknya. Gitu, itu kan menjadi lebih banyak ya, yang berarti target kita mau menurunkan lemak itu menjadi notabene jadi gagal ya, karena kita mengonsumsi lemak yang lebih banyak gitu. Mungkin kita mengurangi lemak dari proteinnya, kita mengurangi kalori dari karbohidratnya, tapi kita nambah dari minyak yang kita merasa sehat. Nah itu juga harus hati-hati. Jadi disclaimernya adalah semua minyak, semua lemak kalorinya sama-sama tinggi kalori. Nah kita ngomong jenisnya. Ya, jenis yang baik untuk meningkatkan sensitivitas insulin itu memang lemak yang tidak jenuh. Ya, lemak yang tidak jenuh terutama yang rantai tunggal. Nah, itu ada di mana sih, Dok, makanannya? Banyaknya itu di alpukat, ya, kemudian di ikan laut gitu ya. Jadi memang makanan-makanan dan kacang-kacangan gitu. Jadi dan biji-bijian ya gitu. Jadi kayak biji bunga matahari ya kayak gitu ya. Kemudian dari kalau mau dari minyaknya mau diganti olive oil ya, canola oil, itu lebih banyak minyak yang tidak jenuhnya. Dari buah kita bisa ngambil alpukat gitu. Dari hewaninya kita bisa ngambil dari ikan. Ikannya juga ikan laut dalam ya. Jadi kita yang biasa sumber omega 3 yaitu kayak salmon, tuna, ya herring, makarel, atau di Indonesia banyak ikan kembung. Nah itu sumber, jadi sumber protein tapi juga sumber lemak atau minyak yang baik gitu. Oke. Tapi ikan kembungnya jangan sampai digoreng dok ya? Iya, nah itu ya. Jadi kalau ngomong, dok ikan kembung cuman enak digoreng, oke kalian cari ikan yang lain aja gitu ya, boleh. Sumber yang lain aja. Jadi nggak harus ya, nggak ada yang harus. Jadi kalau misalnya seorang yang, dok saya nggak suka A, oke cari makanan sumber yang itu, tapi yang lain yang kalian lebih bisa makan atau bahkan kalian suka gitu. Karena kalau dipaksa tuh dia pasti gagal ya, karena ya bisa tahan berapa lama sih kita makan makanan yang kita nggak suka gitu. Oke, kita lanjut. Iya, jadi sama benar. Minyak kelapa ya, minyak kelapa untuk memasak. Kita bisa menggunakan minyak kelapa atau kelapa sawit. Jadi perbedaannya kalau kita mau memanaskan, kita jangan pilih mana yang baik atau mana yang jelek sumber minyaknya, tapi dia tahan terhadap panas atau enggak. Minyak kelapa dan kelapa sawit merupakan minyak yang titik didihnya itu tinggi, ya sampai 200. Sehingga untuk kalau kita ngomong deep fried, kita ngomong mau memanaskan suhu rendah sih, tapi dalam jangka waktu yang lama ya seperti memasak rendang gitu ya supaya nyerap si minyaknya. Nah maka kita jangan menggunakan lemak-lemak yang tidak jenuh kita ngomongnya. Jadi justru kita harus pakainya minyak yang notabene-nya lebih banyak minyak jenuhnya seperti minyak kelapa dan kelapa sawit, karena mereka tahan panas, artinya mereka tidak rusak dengan pemanasan tersebut.
Nah, karena kalau misalnya lemak itu atau minyak itu rusak, maka efek terhadap kesehatannya justru lebih buruk karena dia lebih meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi bisa meningkatkan penumpukan atau penebalan penumpukan dari lemak di pembuluh darah gitu. Jadi contohnya ya, kalau kita ngomong lemak tidak jenuh tuh bedanya apa dengan lemak jenuh? Ini pasti pertanyaan banyak nih ya pasien tuh. Kalau lemak jenuh tuh dia cuman rantainya satu doang. Jadi C nyambung sama C. Kita ngomongnya berpasangannya tuh setia, cuman satu. Sedangkan yang tidak jenuh, dia pasangannya tuh ada dua, rantainya ada dua. Sehingga kita ngomongnya kalau dia dipanaskan, ya dipanas-panasin, dia nggak setia nih, yang ini bisa hilang. Nah, kalau misalnya dia nggak hilang, ini rantainya jadi rusak sehingga resiko terhadap kesehatannya ternyata lebih jelek dibandingkan lemak yang jenuh gitu. Disebutnya adalah lemak trans gitu. Begitu pula dengan lemak minyak kelapa ya. Kalau misalnya pernah dengar nggak sih minyak kelapa kalau dipanaskan berulang-ulang jadi bahaya? Pernah dengar nggak, Dokter Cut? Iya pernah dokter. Nah, ini juga sama. Jadi walaupun dia tahan pemanasan suhu tinggi dalam waktu yang lama, tapi kalau misalnya dia berulang-ulang, ini si rantainya juga bisa rusak sehingga menjadi lemak yang trans juga, lemak yang jahat. Nah, kapan nih waktunya? Kalau misalnya dia memang ada bau tengi dan juga sudah berubah warna, maka minyak kelapa atau kelapa sawit tersebut juga sudah tidak bisa atau tidak layak digunakan lagi gitu. Berarti penggunaan minyak memang sebaiknya tidak pengulangan dok ya? Cukup satu kali ya? Ya, tapi kalau misalnya kita ngomong masaknya sedikit, kemudian pemanasannya sebentar, ya hanya gorengnya sebentar, bukan yang suhu tinggi dan dalam waktu yang lama, itu bisa diulang untuk minyak kelapa dan kelapa sawit. Ya, kalau misalnya secara penelitian yang baik itu tidak melebihi 3 kali. Ya, tapi kalau misalnya beda, kita ngegorengnya terus-terusan ya, gitu. Itu kan pemanasannya lama ya. Maka mungkin 1 kali aja dia udah berubah warna atau udah datangnya kayak itu nggak boleh dipakai lagi gitu. Berarti walaupun tadi dari penelitian 3 kali, tapi balik lagi nih ke durasi dan frekuensinya dok ya. Kalau durasinya adalah berarti pemanasannya yang dia dapetin dari minyak itu juga lebih tinggi, jadi cukup 1 kali. Ya, berarti memang lebih aman untuk penggunaan lemak itu ditumis aja dok ya, jangan yang digoreng dalam jangka waktu lama. Mungkin ya. Nah, kemudian untuk buah nih dok, untuk buah yang disarankan untuk pasien PCOS itu gimana dok? Ini sebentar dok, ini ada pertanyaan kayaknya, cuma numis mumuh mah aman kali ya, minyak goreng umum. Nah, maksudnya kalau tumis tapi pakai minyak sawit ya, minyak goreng biasa. Aman. Lanjut ke buah dokter. Nah, apakah boleh nih orang PCOS makan buah aja nih? Gimana dokter? Boleh. Jadi sebenarnya buah itu juga mengandung karbohidrat sederhana ya. Kita ngomongnya gula lah ya. Tapi bagusnya gula dalam buah itu dia ada seratnya yang melindungi. Jadi serat itu kan sulit dicerna oleh usus kita. Jadi kalau misalnya dia masih dalam bentuk utuh, maka gula ini dibantu karena ada seratnya sehingga nggak cepat diserap gitu. Nah, jenis buah yang baik untuk pasien PCOS adalah buah yang indeks glikemiknya rendah, artinya adalah tidak cepat meningkatkan gula darah gitu ya, karena kita berhubungan dengan gula darah ya. Jadi karena kalau gula darah tinggi itu kita butuh insulin. Nah, buat PCOS itu kan insulinnya ada resisten ya, jadi reseptornya nggak bisa kerja, sehingga kita jangan memberikan yang meningkatkan gula darahnya cepat. Nah, untuk buah-buahan yang aman untuk pasien PCOS tuh buah yang beri-berian ya, beri jadi strawberry, blueberry, raspberry itu oke. Kemudian apel, pear yang banyak di kita, jeruk, tapi jangan diperes ya. Jadi jeruknya dimakan dengan bulir-bulirnya karena sekali lagi seratnya itu membantu supaya gula nggak diserap secara cepat oleh usus kita. Kemudian kiwi ya, bisa cherry-cherryan, kemudian jambu ya, jambu itu juga boleh. Alpukat juga sebagai lemak yang baik, dia sebagai buah juga boleh. Kemudian semangka itu juga boleh gitu ya. Nah, tapi banyak yang ngomong, dok semangka itu kan manis. Semangka itu memang naikin gula darahnya, dia relatif cepat indeks glikemiknya. Tapi kalau misalnya kita makannya 100 gram ya, jadi 1 mangkok kecil, maka dia kandungan gulanya ternyata rendah karena jumlah airnya banyak gitu. Jadi walaupun indeks glikemiknya rendah, kita nggak boleh makan dalam jumlah yang banyak, karena kalau banyak gulanya juga jadi banyak gitu jumlahnya, bukan kecepatan meningkatkan gula darahnya. Iya. Gitu. Walaupun dia kecepatannya tidak secepat itu, tapi ketika dikonsumsi dalam jangka yang banyak ya kan bakal naik gula darahnya juga tinggi. Iya, jadi terus-terusan naik ya. Iya, cepat naiknya. Jadi sarannya tadi lebih baik itu beri-berian dok ya.
yang bisa Beri atau pir boleh ya. Iya. Oh, buah naga juga boleh. Karena dok, menurut dokter kan sekarang lagi banyak juga ya dok ya kalau jus tapi pakai slow juicer dok. Itu menurut dokter bagaimana? Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa sebenarnya ada plus minusnya kita menggunakan alat-alat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong buat mempercepat buat menurunkan kadar gula darah tadi ya, tadi kan gula itu kan tertrap dalam serat yang utuh. Kalau misalnya kita ngomong di blender aja, maka seratnya itu sudah hancur. Oke. Jadi kecepatan meningkatkan gula darahnya dia akan lebih cepat ya, walaupun di blender. Walaupun kita ngomong di khusus dok ya? Ya, di blender ya. Iya. Nggak disaring loh, jadi dimakan dengan ampasnya loh dok. Tapi seratnya itu udah dihancur. Jadi fungsi usus kita yang buat menghancurkan itu udah diambil alih oleh blenderan gitu. Jadi dia akan sedikit lebih cepat meningkatkan gula darahnya dibandingkan kita makan buah dalam bentuk utuh, seratnya masih utuh gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan juicer? Juicer itu bahkan seratnya udah nggak ada dokter Cut gitu. Jadi kita hanya mengonsumsi gulanya aja. Memang kita ngomong kalau misalnya slow juicer maupun juicer itu notabene-nya mereka klaimnya adalah vitamin dan mineral. Buah itu memang memiliki sumber atau sebagai sumber vitamin dan mineral. Tapi bukan berarti kita jadi kayak saya mau ngambil vitamin dan mineralnya, tapi saya dapat bonus gulanya juga. Gitu ya dokter Cut ya. Jadi tergantung. Tapi memang kalau misalnya buat orang yang tidak ada masalah di gula darah, tidak ada masalah di insulinnya, tidak lagi mau menurunkan berat badan, maka juicer atau slow juicer atau blender itu boleh sebagai sumber vitamin dan mineral dari buah. Tapi buat orang yang memang PCOS, ada menurunkan berat badan atau weight loss, menurunkan lemak, fat loss, maupun ada resistensi insulin dan diabetes, maka itu menjadi tidak boleh gitu. Karena bukan masalah vitamin dan mineral yang lebih baik dan retensi lebih baik, tapi masalahnya adalah gulanya akan menjadi lebih cepat diserap gitu. Bonusnya itu dok ya? Bonusnya ya, masa vitamin dan mineral bonus gula gitu ya. Contoh meal plan dan jam makan yang bisa diterapkan pada pasien PCOS dok? Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong mau gampangnya, jam makan itu misalnya sarapan jam 6 sampai jam 9. Itu jam makan sarapan ya, boleh jam 6 sampai jam 9. Kemudian menentukan makan selanjutnya itu boleh jeda aja kita ngomongnya ya. Jadi akan lebih baik kalau kita makan itu dibagi buat orang yang suka ngemil terutama ya. Kita ngomong ngemil dulu ya. Makan itu dibagi menjadi 3 kali makan besar, kemudian 2 kali buah. Nah selang-seling seperti ini. Jadi makan besar, buah, makan besar, buah, makan besar. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomong makan pertama itu lebih baik ada minimal sejam dari kita bangun tidur. Jadi bangun tidur ada jeda dulu sejam, kita ngapain dulu, ngerjain aktivitas yang lain dulu, atau nyiapin makan dulu, baru kita makan dalam 1 jam setelah kita bangun. Kemudian setelah sarapan ada jeda 1 sampai 3 jam ya, 3 jam untuk makan ke buah ya, jadi ke buah yang kedua. Kemudian dari buah sini ada jeda 3 sampai 6 jam ke makan besar. Jadi boleh aja tuh makan besarnya maju mundur boleh aja asal ada dalam range 3 sampai 6 jam. Kemudian dari sini 3 sampai 6 jam makan selanjutnya adalah sama ya, ke 3-6 jam makan, kemudian ada makan 1 sampai 3 jam lagi. Intinya dari makan kecil ke makan selanjutnya, jadi makan snack ke makan selanjutnya itu ada jeda 1 sampai 3 jam. Tapi kalau dari makan besar ke makan selanjutnya ada jeda 3 sampai 6 jam. Kalau mau dijamin dok, boleh jam 6 sampai jam 9 makan besar, kemudian jam 10 sampai jam 11 snack ya, buah 1 kali, kemudian dari jam 12 sampai jam 2 makan berat lagi, kemudian jam 3 sampai jam 5 makan buah lagi, kemudian dari jam 6 sampai jam 8 makan berat lagi, dan makan malam sebaiknya tidak kurang dari 3 jam setelah makan berat terakhir gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong makan beratnya terakhir jam 6, maka akan lebih baik tidurnya di atas jam 9 gitu. Oke ya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong jadwal boleh disesuaikan sih dengan masing-masing karena pasti kegiatan masing-masing berbeda ya gitu. Berarti tadi tetap ya 3 makan besar dan juga buah. Nah buahnya makan besar, buah. Yang jangan sampai indeks glikemiknya tinggi ya teman-teman. Tadi diingat lagi kalau yang indeks glikemiknya rendah itu seperti beri-berian. Nah untuk jenis makanannya dok, yang misalnya pagi misalnya berapa gitu jumlahnya mungkin dok ya? Oke. Oke. Jadi meal plan-nya ya. Kalau misalnya kita ngomong meal plan-nya itu kita bagi menjadi 3 makan besar itu kita boleh makan 20 sampai 30% dari kebutuhan harian. Untuk makan besarnya 20 sampai 30%. Jadi misalnya buat orang-orang yang makan paginya nggak bisa makan banyak,
maka kalian bisa 20% dari kebutuhan harian. Terus gimana sih? Setengah dari porsi piring makanku. Jadi kalau misalnya piring makanku itu adalah 30%. Itu bisa setengahnya atau 2/3-nya dari piring makanku dikurangin semuanya. Jadi karbonya dikurangin, proteinnya dikurangin, kemudian lemaknya juga dikurangin. Kemudian untuk makan ringan atau snack atau buah itu cuma 10-15% dari kebutuhan harian. Nah, kalau misalnya kita mau ngomong gimana dok praktiknya, ya pagi, siang, malam menggunakan piring makanku. Buat orang-orang yang obesitas, maka karbohidratnya hanya boleh 1/4 piring karbohidratnya, karena kita kurangin karbohidratnya dan cuma boleh yang tadi karbohidrat yang kompleks ya, yang umbi-umbian atau nasi merah, gandum-ganduman itu boleh. Kemudian untuk lauknya, buat yang orang obesitas atau yang mau menurunkan lemak, maka lauknya itu juga 1/4 piring. Setengah piringnya lagi itu adalah sayur dan buah. Tapi porsi sayur harus lebih banyak dibandingkan buah. Nah, sayurnya dimasukkan ke dalam makan berat, buahnya 1/3 piringnya dikeluarkan dari makan beratnya untuk nanti dimakan di jam snack gitu. Jadi buahnya itu dikeluarkan di jam snack dengan tujuan nanti kita nggak lapar loh pas lagi kita 3 jam setelah makan berat gitu. Jadi boleh dibagi seperti itu ya. Jadi makan pagi boleh aja, oh mau sedikit ya makan paginya, oke 20% dari kebutuhan boleh. Nanti makan siangnya sama makan malamnya masing-masing 30-35% gitu. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Jadi porsi yang lebih banyak tadi memang porsinya sayur ya dok ya? Ya, porsi sayur ya, jadi yang paling banyak Sayur ya. untuk masing-masing jenisnya ya pada pasien yang mau menurunkan berat, menurunkan lemak lah kita ngomong. Iya. Aku tuh makan sore jam 17.30, jam 19.30 udah tepar, gimana tuh dok? Boleh. Jadi pilihannya adalah kalau misalnya memang orang-orang yang suka makannya cepet dan tidurnya cepet lah ya, kita ngomong kan 17.30, 7.30 tuh cepet ya tidurnya ya, cepet ya sih dokter Cut? Kita jam 9 ya dok ya tidurnya. Iya. Normal itu di atas jam 9 ya, saya tuh tidur di atas jam 11 loh gitu. Jadi kayak oke lah, gimana? Jadi ada dua cara ya. Jadi nomor satu adalah dicicil. Jadi makan sore 17.30 adalah tinggal setengah porsi aja. Ya, setengah porsi aja, kemudian sebelumnya setengah porsi gitu. Jadi sejam dari 16.30 setengah porsi, 17.30 setengah porsi. Atau ditukar nih, makan pagi dan makan siangnya lebih banyak, makan malamnya yang lebih sedikit 20%, sehingga ke jam tidurnya boleh lebih singkat 2 jam. Itu boleh ya. Atau ya kalau misalnya kita ke undangan, masa sih kita makan jam, nggak ada ya undangan yang makannya jam 5 ya, nggak ada ya, jam 7. Nah maka mungkin di hari tersebut makannya setengah porsi aja, jadi bisa sejam kemudian boleh tidur, atau ya berusaha memundurkan jam tidur, itu juga silakan, bolehlah diatur aja antara mundurin jam tidurnya atau makannya jadi setengah porsi atau cuma 20%. Jadi kayak makan paginya jadi banyak, makan malamnya jadi lebih sedikit, itu juga boleh. Oke, berarti diatur aja dok ya sesuai jam tidur dan juga durasi makannya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, apakah kolesterol dan trigliserida ini bisa menggambarkan kondisi pola lama ya dalam waktu ke belakang? Misal kalau tinggi itu kita harus merubah apa, dan berapa lama nih setelah kita mengubah pola makan itu kolesterolnya bisa kembali ke normal? Iya. Oke, jadi kita bahas kolesterol ya. Jadi kalau kita ngomong kolesterol dan trigliserida ini merupakan dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita ngomong kolesterol tuh dia zat lilin. Kalau kita bilang kita ada kuah kaldu gitu ya, dokter Cut ya, kuah kaldu terus dibiarin dalam suhu ruangan, ada yang menyerupai zat lilin. Iya. Ya, yang kalau nempel di mulut tuh nggak enak banget. Itu adalah kolesterol. Oke. Ya, kalau misalnya trigliserida itu adalah sumber energi. Jadi kolesterol itu nggak bisa dijadikan sumber energi, itu bedanya ya. Kalau trigliserida itu adalah lemak sebagai sumber energi kita gitu. Jadi mereka adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya orang ngomong kolesterol tinggi nih, olahraga aja dia akan turun, itu bukan berarti digunakan sebagai energi. Ya, tapi dia lebih meningkatkan kolesterol yang baiknya sehingga bisa menurunkan kolesterol yang jahatnya gitu ya. Jadi bukan dipakai sebagai energi. Kalau trigliserida bisa. Nah, berapa lama nih sebenarnya waktu yang singkat? Seminggu aja itu kolesterol bisa berubah. Kolesterol dan trigliserida ya kita ngomong. Seminggu profil lipid itu bisa berubah. Tapi bukan berarti, ini banyak ya, saya udah jelek nih dok, kemudian saya diet. Kemudian oke lah saya takut nih deg-degan. Seminggu kemudian saya cek, ternyata normal.
oh ya udah berarti saya normal dok, saya balik lagi ke makannya yang dulu. Dokter Cut, itu banyak banget orang seperti itu karena merasa saya udah normal, jadi saya boleh dong makan banyak lagi. Nah padahal makan yang banyak itu nanti akan naik lagi gitu ya. Jadi bukan berarti kita tuh kayak oh diet sampai normal, saya nggak diet lagi. Nah, itu adalah pemikiran yang salah gitu. Karena kita nggak mungkin cek setiap hari kan, gitu. Tapi kolesterol itu adalah yang termasuk yang cepat dirubah. Jadi menggambarkan ya kurang lebih cuma beberapa hari terakhir makanan kita gitu. Kecuali punya kolesterol tingginya itu yang memang karena genetik atau karena keturunan. Jadi tinggi kolesterol itu bisa karena dua hal. Satu memang murni dari makanan, dan makanan yang mengandung kolesterol memang hanya makanan yang dari sumber hewani. Tapi kalau kita kebanyakan bisa menginduksi liver kita memproduksi kolesterol yang lebih tinggi. Akhir-akhirnya ya kolesterol tinggi juga. Tapi buat yang kedua ini bukan dari makanan, tapi dari keturunan. Artinya adalah memang punya keturunan kolesterolnya tinggi bahkan semenjak muda dari ayah ibu atau saudaranya. Nah ini berbeda. Maka kenapa? Karena kolesterol dia tinggi itu karena produksi dari livernya memang sudah tinggi walaupun kita sudah makan rendah kolesterol. Nah buat orang-orang yang kedua yang memang secara genetik dia kolesterol tinggi, maka ya mau sampai makan menjaga bagaimanapun sebersih bagaimanapun dia akan tetap tinggi kolesterolnya. Nah maka buat orang yang kedua ini adalah perlu mengonsumsi obat kolesterol dosis terendah yang bisa menormalkan gitu, bukan hanya dari diet aja, tapi diet juga wajib gitu. Berarti untuk kondisi-kondisi tertentu kayak memang kolesterol karena tingginya kolesterol karena faktor genetik ini memang nggak bisa cuma disupport dari pola makan ya, dari obat-obatan. Oke, jadi yang paling penting dari pola dietnya adalah konsisten dok ya, jangan konsisten cuman pengen udah aku udah ngerasa balik lagi makan jeroan dok ya. Iya. Kebanyakan kayak gitu karena memang kolesterol tinggi itu nggak ada gejalanya, kita mungkin nggak merasa apa-apa gitu, jadi udah ngerasa labnya normal, hanya sekedar angka doang, kemudian kita merasa oh sembuh, kemudian saya boleh makan berantakan lagi gitu. Nggak seperti itu. Jadi kalau kita makan berantakan lagi akan seperti dulu lagi kalau kadar kolesterolnya gitu. Iya. Oke, berarti memang konsisten ya, karena diet ini adalah kebutuhan tubuh kita untuk jangka panjang. Nah ini ada yang nanya lagi mengenai air putih dok, karena minimal minum air putih dok, apakah sama aja seperti orang pada umumnya atau ada tertentu ya pada pasien PCOS? Silakan dok. Ya, jadi kalau misalnya untuk PCOS sama seperti orang normal. Jadi kalau misalnya kita ngomong dari Kemenkes itu merekomendasikan 1,5 liter, tapi kalau misalnya kita mau individual, ya itu diminum itu 30 sampai 35 mili per kilogram berat badan per hari. Jadi misal nih perempuan ada 50 kilo, maka dia memang cukup 1,5 liter karena dikali 30 mili. Tapi misal ada laki-laki 60 atau perempuannya 60 kilo nih, dia belum menurunkan berat badan ya, pokoknya berat badannya 60 kilo, maka 60 dikali 30 menjadi 1,8 liter per hari ya, sampai batasnya sampai 35 mili per kilogram berat badan per hari gitu. Cairan harian, bukan air putih ya, bukan air putih ya, jadi semua cairan. Bisa aja misalnya orang yang susah banget minum air putih, maka bisa diakalin dengan makannya yang berkuah misalnya gitu ya. Kemudian tiap jam ada minum air putih gitu. Memang air yang paling bagus sih sebenarnya air yang jernih ya, air putih gitu ya. Mengenai kalau untuk asam urat dokter, mungkin ini agak melenceng sedikit, bagaimana dok makanan yang harus dihindari pada pasien asam urat dok? Oke. Asam urat juga sebenarnya mirip dengan kolesterol. Jadi memang ada beberapa orang yang secara genetik asam uratnya tinggi, artinya produksi metabolisme purinnya itu memang tinggi dalam tubuhnya. Jadi orang-orang tersebut juga harus minum obat asam urat ya gitu. Bukan hanya menghindari dari dietnya aja menghindari yang tinggi purin atau tinggi asam urat kita ngomong. Nah, makanan yang tinggi asam urat itu apa? Nomor 1 memang jeroan ya. Jeroan, kemudian seafood, kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian, kemudian alkohol ya, kemudian jus buah itu juga bisa tinggi asam urat kalau misalnya kita makannya berlebihan, atau soda gitu. Jadi itu ya tinggi asam urat ya. Atau sayur yang hijau gelap, sayur yang warna hijau gelap yang lebih tinggi. Alkohol itu dan bukan hanya di minuman ya dokter Cut. Jadi kebanyakan tuh kalau misalnya saya nanya alkohol, saya nggak minum dok. Alkohol itu belum tentu hanya ada dalam minuman aja. Alkohol tuh ada di mana sih? Tape. Di Bandung tuh ada peyem Bandung. Itu mengandung alkohol ya, peyem Bandung. Kemudian kue yang mungkin ada rumnya, ada Baileysnya, itu juga mengandung alkohol, dan juga durian yang terlalu matang itu juga mengandung alkohol loh. Itu kesukaan dok kayak mana tuh? Iya, jadi makanya ada yang mabuk durian. Itu karena memang mengandung alkohol gitu. Haid ngaruh nggak ke naik berat badan? Siklus haid kali maksudnya ya.
Iya. Jadi yes, jadi kalau misalnya kita ngomong siklus haid itu bisa mempengaruhi berat badan seseorang. Jadi kalau misalnya kita PMS ya, kita PMS mau mens lah, kita ngomongnya premenstrual tuh sebelum haid maka kita itu akan craving yang micin. Iya. Dokter Cut pernah ngerasa nggak sih? Iya, iya. Ya, pernah micin. Karena memang secara alamiahnya badan kita itu harus menarik air ya pada saat haid salah satunya. Jadi memang berat badan itu pada saat kita mau menuju haid sampai ke haidnya itu bisa naik 1 sampai 2 kilo. Itu nyata. Tapi itu karena memang relatif air ya, dan terbukti dengan kita pengen makan yang tinggi garam, yang asin-asin atau yang micin lah. Micin itu sepertiganya juga garam, jadi memang asin gitu. Dan dia akan turun lagi memang secara cepat setelah beres menstruasi, dalam seminggu setelah mens itu akan turun lagi gitu. Jadi memang ngaruh gitu untuk haid bisa meningkatkan berat badan, tapi secara cepat ya, dan nantinya juga akan turun secara cepat gitu. Oke. Lanjut ke olahraga ya. Bagaimana dok pola olahraga yang disarankan Pak untuk menurunkan berat badan ya pada pasien PCOS? Silakan dok. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong untuk PCOS, target terapi kita memang akan meningkatkan sensitivitas insulin, jadi menurunkan resistensi insulin. Olahraga yang paling bagus untuk meningkatkan sensitivitas insulin itu adalah kombinasi ya sebenarnya. Memang utamanya kardio, gitu, kardionya ditingkatkan, tapi salah satu resistensi insulin itu karena reseptor di otot. Jadi kalau misalnya ototnya kita tingkatkan dengan weight training, maka itu juga akan membaik gitu. Tapi memang didahulukannya itu kardio gitu, karena kardio itu terbukti bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Kardio itu aerobik jenisnya, artinya adalah kita bergerak, menggerakkan otot besar secara kontinus minimal 30 menit gitu ya, dengan pace-nya atau kita ngomong intensitasnya nggak boleh yang sangat tinggi, jadi intensitasnya ringan sedang, karena kita tetap butuh oksigen untuk membakar lemak kita gitu. Jadi kalau kita ngomong aerobik tuh kita butuh oksigen yang cukup gitu. Jadi tipe yang aerobik ya. Ya, berarti kita bisa coba mulai dengan kardio dulu dok ya. Ya, betul kardio. Terus kardionya akan lebih baik kalau misalnya di atas 30 menit ya. Jadi ngomongnya kardio sih dok, tapi saya cuma punya waktunya 10 menit gitu ya. Ya boleh lakukan aja gitu, tapi target kita kalau misalnya memang salah satunya adalah buat meningkatkan resistensi insulin dan menurunkan lemak, maka lemak ini baru terbakar kalau misalnya kita olahraga di atas 30 menit dokter Cut. Jadi continuous gitu, kita ngomongnya continuous ya, bukan yang pagi saya 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit, total sehari memang 30 menit, tapi dia secara metabolismenya berbeda gitu dibandingkan kalau misalnya kita memang olahraganya itu full 30 menit gitu. Yang kita harapkan memang dia full, jadi dapat meningkatkan sensitivitas insulinnya, juga dapat membakar lemaknya gitu sebagai sumber energi pada saat kita olahraga tersebut. Oke, dok, kalau misalnya untuk jalan kaki bagaimana dok? Apakah disarankan? Jalan kaki boleh gitu. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang nggak pernah olahraga sebelumnya ya dokter Cut rebahan aja, dia yang rebahan, ya maka memang disarankan dia baru mau mulai banget ya, mulailah boleh dengan jalan kaki. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya kita lari atau jogging misalnya, mungkin jadi itu intensitasnya jadi tinggi nih buat jantung kita, karena kita nggak biasa olahraga, kita biasanya istirahat. Nah jadi kita boleh nih caranya meningkatkan bertahap. Jadi kita tuh punya kapasitas latihan masing-masing. Kalau misalnya kita mau bandingin naik turun tangga aja dokter Cut ya, buat orang yang biasa olahraga naik turun tangga tuh mungkin mudah, tapi buat orang yang biasa rebahan naik turun tangga mungkin langsung ngos-ngosan. Benar banget. Nah gitu, jadi kalau ngos-ngosan sampai habis napas banget, mungkin tuh intensitas terlalu tinggi. Nah itu nggak efektif tuh buat meningkatkan sensitivitas insulin dan juga untuk bakar lemak. Ya kita mesti menurunkan intensitasnya. Intensitas yang pas secara objektif lah kita ngomongnya, ringan sedang, itu adalah pada saat kita olahraga kita masih bisa ngobrol dokter Cut, tapi kita nggak bisa nyanyi, karena kalau nyanyi habis napasnya. Nah jadi ya jalannya mungkin bukan terlalu jalan santai ya. Nah tapi pada beberapa orang yang benar-benar nggak pernah latihan dan gemuk sekali, mungkin jalan santai juga, jadi memang mereka nggak capable untuk nyanyi gitu, maka intensitasnya sudah cocok gitu. Berarti kalau misalnya nih kita dari kaum rebahan mau mulai olahraga, kita mau mulai dari jalan dulu silahkan, usahakan 30 menit jalan dulu, jalan santai, terus makin lama semakin cepat gitu ya dok ya. Betul. Pacu langsung lari, justru nanti jangan. Nggak sampai paling 5 menit udah off ya dok. Iya. Gitu ya, jadi waktunya nggak tercapai, untuk intensitasnya yang kita carinya yang butuh oksigen dia juga tidak tercapai gitu. Dan besoknya kapok dok, nggak mau. Iya kapok.
Udah gitu sakit-sakit badan lagi. Udah bye olahraga bye. Baik, berarti untuk olahraganya boleh kita start aja dari apa yang paling mudah untuk dijalani gitu. Memang yang paling disarankan tadi aerobik. Kalau mau nge-gym juga nggak apa-apa dok ya? Nge-gym juga boleh, tapi jangan jadi donatur ya. Udah bayar 1 tahun, udah gitu 1 bulan stop. Itu jadi donatur itu. Pasien saya banyak donatur ke tempat gym. Lanjut ke situ, apakah dok banyak pasien dokter mungkin yang PCOS yang datang ke dokter gitu? Banyak karena biasa PCOS itu dikonsulkan oleh bagian obgyn langsung untuk ke bagian gizi. Kenapa? Karena biasanya orang yang PCOS itu udah nunggu lama ya. Jadi mereka alami mencoba untuk hamil secara alami, terus udah lama nggak bisa, akhirnya ke dokter obgyn dan ketahuan bahwa PCOS. Jadi intinya urgent mau cepat punya anak gitu. Jadi pasti langsung dikonsulkan ke gizi gitu ya. Yang paling amazingnya sih ya, yang paling mujizat ya saya bilang ya. Ada satu pasangan yang mereka udah 13 tahun mencoba, begitu nggak dikaruniai anak, 13 tahun ya dokter Cut. Kemudian akhirnya si istrinya ini ke saya, tujuannya bukan untuk promil, tujuannya itu adalah untuk menjaga dirinya. Karena kalau kita ngomong promil, suntik hormon itu kan ada naik berat badan ya, jadi bikin gemuk lah kita ngomong. Terus dia kayak harus ngurusin lagi, terus dia gemuk lagi, terus dia ngurusin lagi. Nah yang terakhir ini akhirnya dia pasrah, targetnya bukan untuk promil lagi, tapi saya mau mencintai diri saya. Jadi saya mau ngurusin badan saya untuk estetik lah kita ngomongnya, untuk estetik. Kemudian dia udah turun hampir 10 kilo dan dia hamil secara alami. Oke. Jadi dia kayak mau senang, tapi dia baru menikmati badan kurusnya, gitu ya. Tapi ternyata dia harus gemuk lagi gitu, kebayang nggak sih? Nah gitu. Tapi ya kita ngomong ya itu terjadi gitu loh, gitu. Bukan berarti kayak ini kayak dia tetap susah dia. Ini karena obat-obatannya aja dia bisa hamil. Ternyata enggak loh gitu. Oke. Berarti memang lifestyle modification ini berpengaruh besar ya dok ya pada pasien-pasien PCOS ya. Oke. Jadi makanya langsung untuk biar lebih cepat dokter obgyn itu bisa langsung mengkonsulkan orang pasien-pasien yang PCOS ke gizi untuk langsung diatur lifestyle-nya. Ini dok ada pertanyaan mengenai promil. Dulu pada saat saya promil dan hamil diberikan progesteron. Sekarang turun BB-nya kerja keras sekali. Oh nyata sih, itu nyata ya. Jadi pasien-pasien yang promil itu diberikan suntikan hormon atau obat hormon, berat badan tuh pasti ada naik gitu ya. Dan biasanya bablas gitu naiknya, dan turunnya itu susah betul sih itu ya. Jadi saya nggak ngomong itu mudah gitu ya. Itu terjadi pada pasien-pasien saya juga terjadi, dan mereka harus kayak gitu melakukan seperti itu tuh berulang ya. Jadi maksudnya kalau promil itu kan belum tentu berhasil kan, kita ngomong dokter Cut ya. Jadi begitu mereka gagal, mereka memulai program yang baru lagi, mereka tuh harus menormalkan lemaknya dulu supaya tingkat kesuksesannya lebih tinggi gitu, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Jadi kebayang nggak mereka melalui siklus yang sama gitu ya. Jadi suntik hormon, minum hormon, dia akan berat badan naik lagi, kemudian naik bablas karena mereka nggak bisa terlalu ketat misalnya jaga makannya karena takut hamil, kan nggak tahu ya kita positif atau enggak, kan kita nunggu juga kan gitu. Jadi pada saat itu mereka naik berat badannya, ternyata amit-amitnya gagal gitu, terus mereka harus menurunkan berat badan lagi untuk mengulang program yang sama gitu. Dan itu benar susah, karena memang kalau misalnya kita ngomong hormonal, kita diberikan obat hormonal, relatif yang naik itu adalah air dan lemak gitu. Jadi mau menurunkannya memang relatif lebih susah. Yang lebih giat, tapi nggak ada yang nggak mungkin dok ya. Ya. Untuk makanan dok, makanan tadi kita udah sebutin untuk jenis-jenis makanan yang cocok untuk diet. Nah kalau misalnya untuk makanan yang bisa efektif nih untuk promil, itu seperti apa dokter? Untuk promilnya ya, untuk promilnya kita nggak ngomong PCOS ya, tapi promil secara rutin, secara alamiah ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya memang belum hamil, kita ngomong belum hamil masih program, akan lebih baik di prepare 3 bulan sebelum kita merencanakan kehamilan. Karena kenapa sih seorang ibu yang mau nanti memelihara anaknya selama 9 bulan dalam kandungan, ya rumah selama 9 bulan bagi anak tersebut adalah badan ibunya. Kita aja kalau misalnya kita ngomong kita pindah ke rumah, maunya rumahnya yang bersih, yang nyaman, bener nggak dokter Cut ya?
Iya, Nggak mau kan rumahnya tuh yang kotor ya. Kalau misalnya kita ngomong tuh badan kita, pembuluh darah kita kalau misalnya penuh dengan lemak kan berarti kan kesannya kayak kotor gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Jadi kita persiapkan dulu 3 bulan sebelum hamil ya, salah satunya adalah supaya suplementasi asam folat, berat badannya diturunkan dulu, lemaknya diturunkan dulu, supaya rumah bagi anak kita itu siap. Ya, dengan cara apa? Balik lagi ke diet gizi seimbang ya, gitu. Kemudian suplementasi asam folat tuh 3 bulan sebelum. Dan kalau kita ngomong promil, maka donor spermanya itu dari suami ya. Jadi sperma itu juga harus berkualitas ya. Kalau kita mau dapat anak yang berkualitas, maka suaminya juga sama, diet bareng sama istrinya, hidup sehat bareng, kemudian menurunkan berat badan bareng, sehingga kualitas spermanya juga jadi baik gitu. Jadi sebelum hamil tuh suami istri perlu menjaga kesehatannya ya, lifestyle-nya. Udah mulai olahraga, yes, itu juga lebih baik. Kemudian pada saat hamil ya, kebanyakan tuh dari mertua, dari kakak, dari ini, dari itu, dari ini. Makannya yang banyak. Kamu tuh makan untuk 2 orang. Betul ya Dokter Cut? Sering nggak sih dapat kayak gitu? Kamu harus makan yang banyak, nggak boleh diet ya. Kamu makan untuk 2 orang. Saya selalu ngomong, oke, boleh bawa mertuanya ke sini atau kamu yang ngomong sendiri. Ya, bayi dalam trimester pertama itu segede apa sih? Ya bahkan di USG belum kelihatan. 3 bulan baru segede apa? Segede telur puyuh misalnya. Baru trimester pertama segede biji kacang. Nah, jadi saya bilang, kalau misalnya bayinya segede mamahnya, maka benar boleh makan 2 kali lipat. Iya, benar. Tapi itu kan bayinya cuma segede kacang. Masa sih mamahnya mau makan 2 kali lipat? Ya buat mamahnya semua, bukan buat bayinya. Oke. Gitu. Kebayang ya. Jadi itu untuk mematahkan lah ya mitos-mitos yang kalau hamil harus 2 kali lipat. Kenapa? Karena orang PCO itu bukan PCO ya, semua lah kita ngomong. Bayi itu kan 9 bulan di dalam kandungan ya. Kalau saya selama 9 bulan ini ternyata rumahnya dirusak, maka ada resiko terhadap bayi tersebut. Ya, aliran ke plasentanya lah nggak baik, tersumbat, perkembangan si plasentanya lah nggak baik, padahal itu adalah sumber nutrisi anaknya. Anaknya bisa lahir duluan lah, jadi berat badan lahir rendah. Atau misalnya komplikasi dalam kehamilan, darah tinggi dalam kehamilan, kencing manis dalam kehamilan karena ibunya terlalu gemuk, makannya terlalu banyak. Ya, jadi akan ada masalah-masalah lain yang justru akan berbahaya buat si anaknya, karena bagaimanapun yang sakitnya nanti adalah rumah anaknya. Maka kalau rumahnya ambruk, maka bayi tidak akan bisa bertahan secara sempurna gitu ya. Jadi dijaga peningkatan berat badan selama kehamilannya, tidak boleh over. Boleh cari search sendiri ya, peningkatan berat badan yang normal dari IOM itu ada. Kalau misalnya orang kalau dengan sebelum hamilnya indeks massa tubuhnya normal atau berat badan normal, maka peningkatan berat badan itu antara 12 sampai 16 kilo gitu, nggak boleh lebih. Jadi nggak ada tuh yang berat badan sampai 20 kilo, kecuali underweight mulai hamilnya dalam keadaan kurang gizi, maka boleh meningkat sampai 20 kilo gitu. Bahkan kalau mulai dari hamilnya, saya keburu hamil dulu nih sebelum berat badannya normal, maka mulai hamil dalam keadaan obesitas, maka peningkatannya itu bahkan cuman 2 sampai 6 kilo gitu. Itu jadi ada. Ya, jadi kalau misalnya kalian penasaran nih peningkatan berat badan selama kehamilan, searching aja di Google, itu ada semua. Jadi yang normal itu peningkatan berat badan berapa, itu juga ada. Dan jangan lupa diatur makannya. Trimester pertama itu menyerupai makan kita sebelum hamil. Trimester 2 itu ada penambahannya 1 porsi karbohidrat dan 1,5 porsi protein. Kemudian trimester 3 ada penambahan 1,5 porsi karbohidrat, 2 porsi protein. Itu ada penambahannya. Jadi bukan 2 kali lipat. Ya, trimester 3 itu penambahannya 1 kali porsi makan per hari. Oke, jadi bukan langsung 2 kali lipat ya, justru penambahan sesuai dengan porsi untuk nutrisinya Dok ya, karena kan seiring dengan pertambahan dari berat badan si bayinya juga. Nah, untuk kopi gimana dokter? Apakah boleh nih Dok pasien-pasien ini balik ke PCOS lagi Dok, untuk boleh nggak Dok minum kopi hamil ya gitu? Belum hamil. Untuk orang normal nggak hamil ya? Ini Jadi kita bahas dua-duanya deh ya. Saya termasuk yang pecinta kopi sama Dok. Jadi
Kalau misalnya ngomong kopi itu kan penelitiannya katanya kalau minum kopi bagus buat kesehatan jantung. Jadi itu udah konklusi penelitiannya memang ya kalau misalnya kita minum 1 sampai 2 gelas kopi per hari 200 mili ya, maka itu ternyata bisa ada efek positif terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tapi kalau misalnya kita lebih dari itu, apalagi yang secara genetik sensitif terhadap kafein, justru lebih dari 2 gelas itu akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, bahkan serangan jantung dan juga stroke gitu. Jadi memang kafein ini dia pedang bermata dua ya. Kalau misalnya memang kita nggak suka itu jadi nggak wajib sih. Maksudnya kafein itu bukan nutrisi. Jadi kita boleh mendapatkan efek stimulannya, kita ngomongnya. Jadi buat kita lebih aware, kita lebih bahagia, itu ada efeknya, memang ada efek stimulannya. Jadi kalau memang perlu dan suka, kita boleh mengonsumsi kafein. Tapi kalau misalnya memang nggak suka, itu nggak wajib karena itu bukan nutrisi yang esensial. Artinya badan kita tuh nggak seharusnya pakai itu loh gitu ya. Tapi memiliki efek yang kita mungkin butuhkan ya pada beberapa orang gitu. Tapi kalau lebih ternyata nggak bagus. Nah kalau sama secara spesifiknya itu kafein yang bisa menghasilkan efek yang positif tuh kategorinya 50 sampai 200 mg kafein per hari. Lebih dari 200 dia tidak memberikan efek lebih, malah meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular gitu, jantung dan juga pembuluh darah, stroke ya salah satunya gitu. Dan sumber kafein itu bukan hanya di kopi. Jadi ada di kopi, ada di teh maupun black tea maupun green tea itu ada. Kemudian di soda, di Coca-Cola, di soda Coca-Cola ya terutama. Kemudian di coklat itu juga ada kafeinnya. Jadi atau di suplementasi olahraga juga kadang-kadang ada yang kafein karena untuk meningkatkan heart rate. Jadi kayak lebih performanya lebih baik gitu. Jadi boleh dilihat-lihat ya sumber kafein itu sebenarnya banyak, bukan hanya dari kopi. Jadi hati-hati buat orang yang suka minum kopi 2 gelas sehari, berarti dia harus menghindari sumber kafein dari yang lain gitu ya Dokter Cut ya. Jadi boleh aja. Udah batas atas ya. Ya. Jadi nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong buat ibu hamil boleh atau enggak tergantung. Kalau memang punya resiko darah tinggi ya, karena kafein bisa dia ada efek stimulannya juga bisa meningkatkan darah tinggi dan bikin pembuluh darahnya itu lebih kecil gitu, maka dia disarankan tidak gitu. Pada trimester pertama belum pernah ada kejadian apa-apa, lebih baik dihindari dulu gitu. Dia trimester pertama tidak disarankan untuk mengonsumsi kafein gitu. Ini kopi yang tadi kita maksud ini kopi yang non sugar ya Dok ya? Oh iya kan, ya. Jadi kalau tadi kita ngomong gula, tadi kan gula udah harusnya dihindari kayak gitu. Jadi harusnya kalau minum kopi ya non sugar. Jadi kalau misalnya pasien saya, dok saya nggak bisa menghindari kopi, kopinya manis nggak manis dok, berarti nggak bisa menghindari kopi apa nggak bisa menghindari gula? Coba perlu dipertanyakan itu. Jadi kalau misalnya kopi ya tadi dengan batasannya 1 cangkir per hari ya nggak masalah. Tapi kalau udah kopi, susu, gula aren misalnya gitu Dok ya sekarang ya. Nah lebih baik 0 gelas. Nah itu yang kita takutkan bukan di kafeinnya lagi, tapi memang itu gulanya itu yang tadi kita bahas karbohidrat simplex ya intinya Dok ya. Ya betul, yang cepat diserap ya. Iya. Closing statement nih dari dokter buat teman-teman yang mungkin lagi pejuang PCOS atau enggak pejuang promil pada PCOS itu seperti apa? Silakan dokter. Ya, buat kalian yang lagi berjuang ya promil dengan atau tanpa PCOS, seenggaknya lifestyle itu sedikit berperan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi mulailah sedini mungkin, karena dengan mulai sedini mungkin maka itu akan lebih cepat menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau lagi bisa makan sehat, mulailah makan sehat. Gitu. Oke, jadi mulai aja dari sekarang, pelan-pelan, konsisten, dan dijadikan sebagai habit Dok ya. Masih banyak nih buat teman-teman yang tadi udah bertanya, yang udah join di live kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Sheila, makasih banyak Dok udah join di udah menyempatkan waktunya. Akhir kata dokter banyak. Selamat sore Dok. Ya, sore. Bye-bye. Terima kasih. Teman-teman, tadi kita udah menyaksikan ya live mengenai pola diet dan juga promil PCOS bersama dengan Dr. Sheila. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di live kali ini dan juga yang udah bertanya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Oke, sekian aja live kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.